Pagi-pagi sekali kediaman utama Andero sudah begitu sangat ramai di beberapa sudut rumah. Para wanita dewasa sibuk di dapur memasak untuk sarapan pagi dengan bercengkrama. Para pria dewasa berlari pagi di halaman belakang yang bisa dibilang cukup luas. Kalau para anak laki-laki, mereka lebih memilih untuk berjalan keliling komplek. Dan pada cewek-cewek cantik beryoga bersama di halaman samping. Hingga pukul 7:30 pagi, semuanya kembali berkumpul bersama di ruang makan dengan penampilan yang lebih sekar. Kalau ada ayah, pasti menu sehat sarapannya. Celetuk Gladys saat melihat menu sarapan yang tertata rapi di meja makan. Perkataan gadis itu membuat Santi dan orang tua lainnya tersenyum. Biasakan untuk hidup sehat, Dis, kata Calvin. Selain olahraga, kita juga perlu menerapkan pola makan yang seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh. Sambungnya lagi, sehat itu mahal, imbuhnya. Dengarin tuh kata ayah, kamu tuh kalau pagi disuruh olahraga, susah banget dan maunya makan yang instan-instan terus. Sahut Dena menimpali perkataan sang kakak. Memang anak sulungnya itu susah banget untuk dikasih taunya, ada aja alasannya. Pernah Dena berpikir untuk menitipkan putranya itu sementara di rumah Calvin, supaya Calvin bisa melatih Gladys untuk pola hidup sehat. Dimakan, Dis, ini enak kok, kata Santi yang sudah mengisi piring dengan makanan dan diletakkannya di hadapan Gladys. Lihat, kok Flo ajak juga. Sambungnya dengan mata melirik ke arah sang putri yang mulai menikmati sarapannya. Gladys hanya bisa mendesakkan nafasnya yang tak mau menyantap makanan yang ada di hadapannya walau dengan sedikit berat hati. Enak kan? Nggak seburuk yang kamu bayangkan, tanya Santi saat beberapa suap sudah masuk ke dalam mulut gadis itu. Lumayan, jawab gadis yang membuat Santi melengkungkan senyum di bebernya. Jadi apa agenda kita hari ini? Tanya Daniel. Setelah sarapan pagi yang dibumbui dengan sedikit drama selesai, tapi mereka masih duduk di ruang makan. Kalau Mama sama Dena, juga Santi dan Reta yang jelas mau jalan. Mumpung lagi kumpul, jawab Mama Lira, mewakili anak perempuan dan kedua menantunya. Kalau kalian sih terserah mau ngapain, bikin acara sendiri. Karena kami mau quality time berempat, sambungnya. Membayangkan kebersamaan mereka nanti saja rasanya sudah membuat Mama Lira begitu tidak sabar. Kalian mau ngapain? Kata Daniel melempar pertanyaan pada para cucu Andero. Enggak tahu, Pi. Palingan di rumah aja. Ngegame, rebahan. Sahut Cikong. Kita juga enggak ada rencana mau kemana-mana. Kata Cika mewakili para suhu perempuan. Kalau kalian sendiri, tanya Reta pada sang suami. Enggak kemana-mana, karena ada sesuatu yang perlu kami bahas. Masalah pekerjaan, jawab Calvin. Ini dari libur loh Noah. Yang digunain untuk libur bukan bahas kerjaan terus. Protes Santi pada sang suami. Paham akan tanggung jawab sang suami akan pekerjaan. Tapi ini tuh hari libur di mana Santi paling tidak suka. Jika hari libur juga digunakan untuk bekerja. Apa waktu 6 hari dalam seminggu untuk bekerja itu tidak cukup sehingga libur yang hanya 1 hari dalam seminggu tetap nggak bisa. Mereka itu bukan robot, hanya manusia biasa yang otaknya juga butuh waktu untuk istirahat. Cuma sebentar koyang, nanti juga kita langsung mau main biliar. Jawab Calvin yang memberikan alasan agar sang istri tak marah. Cuma mau tukar pikiran aja kok Kak, sambung Daniel. Katanya mau pergi. Ajak Edward yang langsung mendapatkan pelototan mata dari Dena. Kamu ngusir kita, Dad? Tanya Dena dengan penuh penekanan. Enggak gitu maksudnya, Mom. Itu maksudnya kalau perginya lebih bagaikan waktunya lebih lama dan biar enggak terkena macet di jalan. Ralat Edward supaya istrinya itu tak salah paham.
Kalau sampai Dena merajuk, bisa-bisa dirinya tak dapat jatah nanti malam. Benar kata Edward, kita berangkat sekarang aja, sahut Reta yang membenarkan perkataan adik iparnya itu. Keempat wanita berkuasa di keluarga Andero itu pun akhirnya pergi ke kamar masing-masing untuk sedikit berganti pakaian dan serta sedikit berdandan sebelum pergi. Mau pergi ke mall? Yang mana, Bun? Tanya Calvin saat para istri itu berpamitan. Palingan yang dekat-dekat sini aja ya. Males lama di jalan kali jauh-jauh. Jawab Santi. Kami berangkat ya, jangan lama-lama bahas kerjaannya. Peringat Santi pada suaminya yang gila kerja. Iya, hati-hati dan kalau ada apa-apa langsung telepon. Pesan Calvin yang diangguki oleh Santi. Begitu Santi dan yang lainnya pergi, Calvin merogoh ponsel yang ada di saku celananya untuk menginstruksi para pengawal untuk mengikuti sang nyonya. Tak lupa pula menghubungi pihak keamanan mall agar berjaga serta mengawasinya CCTV selama wanitanya berada di mall yang kebetulan masih di bawah naungan perusahaan Andero. Bagi Calvin, keamanan istri serta keluarganya yang lain adalah yang paling utama. Apapun akan Calvin lakukan jika itu menyangkut dengan keselamatan keluarganya. Setelah itu, Calvin yang lainnya memutuskan untuk memasuki ruang kerja sang papa. Namun tak lupa mereka pun mengajak Andi agar pemuda itu bisa ikut bertukar pikiran dan menambah wawasan karena nantinya tampuk kepemimpinan perusahaan Andero ada di tangan pemuda itu. Tak ada perebutan kekuasaan karena mereka sudah menyiapkan anak-anak mereka masing-masing. Andi dengan perusahaan Andero, Rai dengan bengkel serta perubahan otomotif yang sudah mulai berjalan, dan Flo yang nantinya akan menguasai toko roti milik sang bunda yang sudah memiliki cabang di mana-mana serta omset yang tak main-main setiap bulannya. Sedangkan di keluarga kecil Daniel, ada Darren yang akan menggantikan tugasnya di Andero Elektro dan Vanessa yang akan menggantikan sang mami di toko bunga milik Reta. Sama halnya dengan Santi yang memiliki usaha Reta yang kala itu keluar dari Andero Elektro, memilih untuk membuka toko bunga dan lumayan berkembang dengan terbukti memiliki cabang di mana-mana. Kalau untuk anak-anak dari Edward juga Dena, Gladys lah yang menggantikan tampuk kepemimpinan sang ibu di Andero Hospital. Cika sedang bergelut dengan hobi desainnya, yang mungkin nanti akan melanjutkan usaha ibu dari ayahnya alias usaha milik Nyonya Besar Fernando. Terus Ciko yang akan menggantikan sang ayah kelak di perusahaan keluarga Fernando bila keluarga sang ayah. Kalau Kia, gadis itu lebih tertarik dengan hal-hal berbau kecantikan. Sudah begitu matangnya, mereka mempersiapkan anak-anaknya agar nantinya hidup anak-anaknya tak kekurangan sesuatu apapun setelah mereka tiada. Tak masalah jika ada yang mengatakan hanya seorang pewaris bukan perintis. Kalau ada yang diwariskan dan bisa mengelola, kenapa enggak? Kehebohan mulai terjadi ketika Calvin menerima telepon dari bodyguard yang mengawal istrinya. Bah, umpat Calvin dengan tangan menggenggam erat ponsel yang ada di tangannya. Ada apa ya? Tanya Andi yang melihat perubahan raut wajah sang ayah yang kini telah berdiri dari duduknya. Bunda dibawa ke rumah sakit, jawab Calvin menatap Andi sesaat. Setelah itu pergi hendak melangkah, pergi namun tangannya ditahan oleh Daniel yang kebetulan duduk tak jauh darinya. Mau kemana kak? Tanya Daniel dengan bodohnya. Ke rumah sakit. Memangnya mau kemana lagi? Kata Calvin dengan menaikkan nada suaranya saking kesal dengan pertanyaan sang adik. Calvin langsung berjalan begitu saja. Papa Delro dengan yang lainnya pun mengikutinya dari belakang. Andi tak lupa merogoh ponsel yang berada di kantong celananya untuk menghubungi Ray yang ada di lantai atas bersama Flo dan yang lainnya. Bunda di rumah sakit. Kata singkat yang terucap dari mulut Andi. Begitu sambungan telepon terhubung. Tak ada kata lain ataupun menunggu kata yang keluar dari orang yang di seberang sana. Ai langsung mematikan sambungan teleponnya dengan begitu saja. Padahal Rai di seberang sana juga musuh-musuh dibuatnya.
Calvin dan yang lainnya pergi menggunakan mobil yang sama dengan Edward yang menjadi supirnya. Santi yang kini sedang ditangani hanya bisa diam dengan menutup kedua matanya, menggunakan salah satu lengan tangannya menikmati rasa yang sungguh luar biasa nikmatnya. Dengan seorang dokter yang sedang membalut pergelangan kakinya, sedangkan Mama Lira dan yang lainnya hanya bisa diam sambil mengamati apa yang dilakukan dokter di depan sana. Sayup-sayup, Santi bisa mendengar suara langkah kaki Ani. Begitu ramai dan suara seseorang seperti menyapa orang dengan sebutan Tuan. Kemudian disusul suara pintu yang dibuka secara kasar. Brak. Santi hanya mengintip sebentar dengan sedikit menggeser posisi lengannya saja. Apa yang terjadi? Tanya Calvin pelan namun penuh penekanan di dalamnya. Itu Kak Santi. Tadi sempat jatuh dan kakinya terkilir. Jawab dengan takut-takut. Ceroboh, kata Calvin yang membuat nyali Dena juga Reta semakin menceut. Tak terkecuali Mama Lira. Jangan marah-marah mas, tegur Santi. Yang tak suka jika suaminya itu justru marah pada mama dan adik iparnya. Lagian ini semua juga sebuah kecelakaan dan bukan salah mereka. Jadi nggak akan ada yang tahu kapan dan di mana serta sama siapa terjadinya. Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Calvin pada dokter yang baru saja selesai menangani Santi. Tak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan Tuan. Kaki nyonya hanya terkilir dan butuh beberapa waktu untuk beristirahat. Jawab sang dokter mengatakan hasil pemeriksaannya. Saya akan menuliskan resep dan memberitahu kapan jadwal kontrol untuk nyonya, sambungnya. Biar saya yang mengurusnya, sahut Dena. Apalagi ini adalah rumah sakit keluarga yang ada di bawah kepemimpinannya. Baik, jawab sang dokter. Saya permisi dulu, pamitnya. Dena yang hendak keluar ruangan, tangannya langsung dicekal oleh Edward. Biar aku temani, kata Edward yang tentu saja langsung diangguki oleh Dena. Bunda, panggil Andi yang berjalan mendekat ke arah sang bunda. Posisinya berseberangan dengan sang ayah karena berada di sisi RNJG yang berbeda. Sakit ya bun? Pertanyaan bodoh yang sangat Andi rutuki. Sudah tahu bundanya dibawa ke rumah sakit dan kakinya diperban. Tentu saja sakit. Enggak kok kak, cuman sedikit ngilu. Jawab Santi yang tak ingin semuanya khawatir, terutama anak dan suaminya. Kenapa bisa sampai kayak gini? Tanya Calvin yang tadinya Santi menatap ke arah Andi, langsung menoleh ke arah Calvin. Tadi itu aku nggak sengaja kesenggol orang mas. Jadinya aku berdiri sedikit oleng, sedangkan posisinya aku itu berdiri di dekat tangga. Jadi ya kakiku terkilir dengan posisi diundukkan tangga karena senggolan itu. Cerita Santi. Tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulut Calvin, pria itu langsung berbalik dan hendak pergi dari sana. Santi menggenggam tangan Calvin sehingga pria itu urung untuk berjalan namun berganti memberikan tatapan pada Santi. Mau kemana? Tanya Santi. Mau memberi pelajaran sama para pengawal kamu yang tidak becus itu. Jawab Calvin dengan amarah yang memuncak dan siap meledak. Untuk kapan saja membuat Santi yang mendengar langsung refleks menggelengkan kepalanya. Ini semua bukan salah mereka mas. Harusnya kita berterima kasih sama mereka. Bukannya marah-marah, kata Santi. Kalau nggak ada mereka, mungkin aku sudah terjatuh dari tangga. Sambung Santi. Kalau salah satu dari pengawalnya tak langsung meraih tangan Santi untuk dipegangnya, pasti Santi sudah jatuh, menggelinding di tangga dan keadaannya bisa dipastikan jauh lebih parah dari saat ini. Mendengar perkataan Santi membuat Calvin jadi mengurungkan niatnya. Tapi jangan salah, entah nanti atau besok, pasti Calvin akan memberikan pelajaran pada para bodyguard yang mengawal sang istri. Karena keteledoran mereka lah Santi jadi terluka seperti saat ini. Terdengar berlebihan memang, tapi bagi Calvin, kalau sudah menyangkut tentang keluarganya,
terutama sang istri, tak akan ada kata yang namanya berlebihan. Kak Santi sudah boleh pulang, Kak, kata Edward yang baru saja masuk bersama Dena dengan tangan yang menentang obat untuk kakak iparnya. Semua merasa jauh lebih lega saat mendengar perkataan Edward. Kamu mau ngapain, Mas? Tanya Santi saat Calvin sedikit membungkuk untuk memposisikan dirinya menggendong Santi ala bridal style. Mau gendong kamu, memangnya mau apa lagi? Jawab Calvin. Enggak usah mas, aku bisa jalan, enggak perlu digendong segala, kata Santi. Digendong di tempat umum dan di hadapan seluruh anggota keluarga. Yang benar aja malulah dia. Bisa-bisa para adik iparnya terus menggoda dirinya tanpa henti di grup chat. Khusus wanita Andero yang mana anggotanya terdiri dari Mama Lira, Dena, Reta, serta dirinya sendiri. Yakin? Tanya Calvin dengan sebelah alisnya yang terangkat seolah meragukan perkataan Santi. Yakin, jawab Santi. Lagian kaki aku itu cuma terkilir, bukan patah tulang, sambungnya. Calvin pun akhirnya mengalahkan dan membantu Santi untuk turun dari bed rumah sakit. Pelan-pelan, peringat Calvin yang diangguki oleh Santi. Hanya sedikit meringis, begitu kakinya menyentuh lantai, rasanya sedikit berdenyut nyeri. Aku gendong aja ya, tawar Calvin kembali ketika melihat serta mendengar desisan sang istri. Gak usah, aku bisa kok, jawab Santi dengan yakin. Pakai kursi roda aja kak, kata Dena memberikan usul. Itu lebih baik, sahut Calvin, daripada Santi memaksakan untuk berjalan, padahal kakinya terasa nyeri. Sakit menunggu. Dena kembali dari mengambil kursi roda. Calvin membantu Santi untuk kembali duduk di erenceknya. Aku minta tolong teman-teman semua. Kalau nggak suka sama cerita aku,